Misalnya saya berapa kali ketemu dengan presiden beberapa negara lah begitu ya. Itu kan momentum seperti itu kan momentum besar. Lalu saya bersama dia mungkin setengah jam, mendengar dia ngomong sambil dengar. Kan biasanya kalau tokoh kita dengerin doang Pak ya. Iya Pak, sip ya, sip, gitu-gitu doang, kita nggak mungkin bantah lah. Posisi kita bukan dalam posisi bantah. Nah itu selama setengah jam kan dia nanti menyatakan banyak hal, tapi yang kita ingat itu mungkin cuma sepotong saja yang menurut kita penting, lalu kita sampaikan ke orang lain. Kira-kira begitu, hadis itu begitu. Dari mulai Nabi, misalnya hari ini Nabi ngobrol dengan sahabatnya, ya ngobrol biasa, nyapa, gimana kabar kamu, terus mungkin nanya gimana kabar keluarga, sudah makan belum. Yang kayak gini nggak disampaikan ke kita sebagai hadis. Kenapa? Karena mungkin sahabat merasa ya kayaknya ucapan kayak gini itu nggak diperlukan oleh umat Islam. Tapi ada beberapa ucapan Nabi yang tadi itu sepotong, ini menarik nih, innamal amalu binniyat, lalu disampaikan ke orang, sampaikan sampai ke kita. Maka hadis begitu Pak, itu dari sabda Nabi. Bayangkan Nabi tiap hari ketemu orang pasti ngomong, nggak mungkin nggak ngomong. Nabi ketemu orang salam, kadang beliau menjawab salam, kadang beliau yang mengawali salam. Contoh perbuatan Nabi Muhammad itu bangun tidur itu harusnya jadi hadis. Lalu Nabi wudhu jadi hadis. Lalu Nabi pakai baju jadi hadis. Lalu Nabi ke masjid sholat berjamaah jadi hadis. Lalu Nabi jalan jadi hadis. Tapi nggak semuanya orang merekam baju yang Nabi pakai. Kalau semua baju yang Nabi pakai dijadikan hadis, maka hadis banyak banget Pak. Hari Senin tanggal sekian Nabi baju putih celana hitam, hari Selasa Nabi baju, enggak, yang disampaikan cukup sepotong-sepotong saja. Padahal kan Nabi pakai baju pasti tiap hari, dan tiap hari mungkin bajunya kadang-kadang berubah-ubah, tetapi yang disampaikan ke kita potongan-potongan. Makanya kadang-kadang orang ini pemahaman saya, dan silakan saja Bapak diskusikan setelah ini, baik sendiri atau dengan orang. Misalnya ada hadis yang menyatakan Nabi ketika sholat Id membaca surat Qaf. Nah, itu ada hadisnya. Nah, Nabi Muhammad kan sholat itu berkali-kali Pak. Setahun kan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Apakah Nabi tiap kali sholat baca surat Qaf? Tidak Pak. Cuma kebetulan ada orang sholat Id dengan Nabi, lalu dia cerita pada anaknya atau pada muridnya, saya pernah sholat dengan Nabi, sholat Id, Nabi baca surat Qaf. Lalu kita dengan gampang menganggap kalau orang sholat Id sunnahnya baca surah Qaf. Padahal nggak gitu. Contoh yang sama adalah ketika sholat Jumat kita biasa membaca surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ada riwayatnya. Kebetulan yang bercerita sholat dengan Nabi sholat Jumat, lalu cerita, saya sholat Jumat dengan Nabi dan Nabi membaca Sabbihis. Lalu kita membaca hadis itu, padahal Nabi kan tiap Jumat kan Jumatan Pak ya. Kita baca hadis itu lalu menyangka disunnahkan membaca surat Al-A'la. Padahal kita boleh baca surat apapun. Boleh. Dan dalam hadis nyatakan Nabi selalu membaca surat berganti-ganti. Cuma yang kita yang sampai ke kita baru satu ini. Lalu kita klaim ini sebagai sunnah. Padahal yang sunnah adalah membaca semua surah. Sekarang baca Sabbihis, besok baca apa? Kayak tadi kita baca Al-Hakumut, setelah itu baca Wailulik Alam Taro misalnya. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lah apakah yang meriwayatkan tadi salah? Nggak salah, kan dia meriwayatkan apa yang dia dengar saat sholat bersama Nabi. Yang dia nggak dengar nggak diriwayatkan. Tapi kita karena baca satu hadis ini lalu menyangka Nabi setiap Jumatan baca surat Sabbihis. Maka Bapak kalau Jumatan bareng saya dan saya jadi imam, bisa dipastikan saya nggak pernah baca Sabbihis Pak. Nggak pernah. Saya baca surat yang lain supaya makmum tahu bahwa emang baca surat lain itu sama berpahalanya dengan baca Sabbihis, dan Nabi selalu mengganti-ganti surat. Kira-kira ini menurut saya penting untuk disampaikan, sehingga tadi itu bahwa ketika kita baca satu hadis lalu kita anggap ini sebagai sunnah Nabi. Banyak Pak yang seperti itu nanti.